Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati yakni dosen pembimbing kita dalam mata kuliah PAR, yakni Ibu Dewi Anggraini LCMA, dan teman-teman sekalian yang sama-sama kita banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dengan saya sendiri, Rafi Hanifah, dan rekan-rekan saya seperti Excel Luciano, Ida Mubarok, Nining Suliastianingsi, dan Umi Salama. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami dalam sedikit menjelaskan materi tentang implementasi PAR. Pada dasarnya, manusia memiliki keterkaitan pada hal-hal di sekitarnya, sehingga banyak sekali penelitian akan hal itu. Maka dibutuhkanlah dasar-dasar dalam penelitian tersebut, sehingga perlu adanya pengetahuan akan bagaimana pengimplementasian teknik ataupun metode dan model dalam PAR, agar lebih mudah dalam memahami hal-hal yang perlu diteliti dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Adapun tujuan pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah dapat mengetahui tentang pengimplementasian teknik dalam observasi. Yang kedua, dapat mengimplementasikan format usulan dalam PAR. Dan yang terakhir, dapat memahami tools dalam PAR. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknik observasi PAR. Observasi merupakan salah satu dasar dari pengumpulan data penelitian, khususnya menyangkut ilmu sosial dan perilaku manusia. Maksud di sini ialah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik di mana kegiatan itu berlangsung secara terus-menerus untuk menghasilkan suatu fakta. Morris 1973 mendefinisikan observasi ialah mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Yang selanjutnya ialah jenis-jenis observasi. Jenis-jenis observasi ini ada 6, yaitu yang pertama, observasi sistematik, yaitu observasi yang memuat faktor-faktor dan ciri-ciri khusus dari setiap faktor yang diamati. Yang kedua, observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan dengan cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam sedemikian rupa untuk mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor yang telah dikendalikan sebelumnya. Yang ketiga, observasi natural, yaitu observasi natural yang dilakukan pada lingkungan alamiah subjek tanpa adanya upaya untuk melakukan kontrol atau direncanakan manipulasi terhadap perilaku subjek. Yang keempat, observasi partisipan. Pada umumnya, observasi partisipan dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif, menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain. Yang kelima, observasi unobtrusive, biasanya disebut sebagai unobtrusive measures, unobtrusive methods, non-reactive methods, merupakan observasi yang tidak mengubah perilaku natural subjek. Yang terakhir, yang keenam, observasi formal. Ciri dari observasi formal mempunyai sifat struktur yang tinggi, terkontrol, dan biasanya untuk penelitian. Dalam observasi formal ini, definisinya ditetapkan secara hati-hati, data disusun sedemikian rupa, observer dilatih secara khusus, dan reliabilitas antar writer pun sangat dijaga. Pencatatan, analisis, dan interpretasi pada observasi formal menggunakan prosedur yang sophisticated. Yang bagian B, format usulan PAR. Usulan penelitian untuk penulisan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal usulan penelitian terdiri dari halaman judul dan persetujuan, yaitu halaman judul penelitian PAR yang akan dilakukan oleh penulis, instansi yang dituju, dan maksud usulan penelitian PAR. Dan selanjutnya halaman persetujuan itu
disediakan untuk tempat ditulisnya tanggal dan tanda tangan pembimbing penelitian yang menyatakan bahwa tanggal dosen bersangkutan telah membaca dan menyetujui isi dan bentuk usulan penelitian yang dilakukan peneliti. Lalu bagian kedua, bagian isi, yaitu sebuah usulan penelitian memuat latar belakang perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Latar belakang masalah yaitu menjelaskan mengenai alasan yang dikemukakan dalam usulan penelitian yang dilakukan ini dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti. Lalu yang bagian B-nya ada perumusan masalah, berisi uraian mengenai identifikasi permasalahan yang disampaikan secara lebih spesifik dan biasanya dijabarkan ke dalam bentuk pertanyaan eksplisit atau implisit. Lalu bagian C, pembatasan masalah, berisi alasan ilmiah yang dikemukakan sehubungan dengan ruang lingkup yang luas atau menguraikan asumsi dalam penelitian tersebut. Lalu tujuan penelitian, dalam bagian ini yang ingin dicapai di peneliti dalam penelitiannya, isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian merupakan yang isinya menyebutkan mengenai berbagai manfaat yang akan dapat diperoleh dan hasil penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya ada kerangka teoritik. Bagian ini berisi pokok teori yang melandasi setiap masalah yang dimunculkan dan akan diuji kebenarannya oleh peneliti. Lalu ada hipotesis, jika perlu merupakan jawaban sementara dan masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Lalu metode penelitian. Metode penelitian berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian, seperti populasi dan sampel, data dan sumber data, lalu metode pengumpulan data atau wawancara, dokumentasi, dan survei. Metode analisis data, menguraikan langkah analisis data yang akan dilakukan. Bagian akhir, usulan penelitian berisi jadwal rencana dan daftar pustaka atau penulisan daftar kepustakaan. Selanjutnya adalah teknis pelaksanaan. Penelitian pemetaan awal dilakukan. Penelitian dengan mempertimbangkan kondisi umum masyarakat dari riset bersama melalui pengamatan penelitian secara objektif dan dikuatkan oleh seorang kader organisasi jika ada di wilayah tersebut, sehingga diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh setiap masyarakat pasti memiliki latar belakang, lingkungan, sosial, dan karakteristik yang berbeda-beda. Evaluasi. Evaluasi orientasi proses evaluasi dalam riset aksi partisipatif menekankan pada penjabaran proses dari aksi pemberdayaan tersebut. Maka dalam proses evaluasi yang dilakukan untuk menanggapi aksi-aksi yang telah dilaksanakan adalah mempertimbangkan kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan kekuatan dari aksi pemberdayaan yang telah dilakukan. Baik, lanjut. Subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian dan untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi dalam masyarakat guna mengetahui jalan keluar bersama-sama dalam permasalahan yang terjadi. Sedangkan evaluasi merupakan orientasi proses evaluasi dalam riset aksi partisipatif menekankan pada penjabaran proses dari aksi pemberdayaan tersebut. Maka dalam proses evaluasi yang dilakukan untuk mendekati aksi-aksi yang telah dilaksanakan adalah mempertimbangkan antara kekurangan, kelebihan, kelemahan, dan kekuatan dari aksi pemberdayaan yang telah dilakukan. Baik, dalam pertemuan kali ini dapat sama-sama kita simpulkan bahwasannya observasi merupakan salah satu dasar dari pengumpulan data penelitian, khususnya menyangkut tentang ilmu sosial dan perilaku manusia. Maksud di sini ialah
Observasi merupakan proses pengamatan sistematis dan aktivitas manusia dan pengakuan fisik di mana kegiatan itu berlangsung secara terus-menerus untuk menghasilkan suatu fakta. Jadi, dalam penulisan format usulan PAR pun harus dipahami dengan betul bagaimana penerapannya dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yakni ada bagian awal, terdapat bagian isi, dan bagian akhir. Serta beberapa hal dalam membantu PAR, yaitu pendekatan penelitian, participatory action research, subjek penelitian, teknik pelaksanaan, dan pengevaluasian penelitian untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penelitian yang dilakukan. Baik teman-temanku semua, apabila di sini kami memiliki kekurangan dalam segi materi ataupun penjelasannya, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya karena di sini kami juga masih dalam tahap pembelajaran dan kami pun menerima berbagai kritik dan saran dari beberapa pihak untuk pembelajaran di kemudian hari. Semoga sedikit manfaat, sedikit pengetahuan dan pemahamannya pada materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.